Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safilda, kelas D, dengan NPM 0319012128. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem organ pada manusia dan sistem organ pada hewan. Sebelum kita memahami tentang sistem organ, kita harus memahami apa itu organ. Organ yaitu sekumpulan dari beberapa jaringan. Sekarang kita akan membahas mengenai sistem organ pada hewan. Sistem organ pada hewan merupakan kumpulan organ-organ pada hewan multiseluler yang saling berkumpul untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Sistem organ pada hewan terdiri dari yang pertama sistem gerak, kedua sistem peredaran darah, ketiga sistem pernafasan, keempat sistem pencernaan, kelima sistem ekspresi, keenam sistem reproduksi, dan ketujuh sistem koordinasi. Yang pertama, sistem gerak pada hewan. Sistem gerak berfungsi pada pergerakan makhluk hidup serta menyokong dan melindungi makhluk hidup. Termaksud di dalamnya adalah tulang otot dan persendian. Yang kedua, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah berfungsi mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh serta mengangkut zat-zat limbah hasil metabolisme. Organ yang terlibat adalah jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga, sistem pernapasan. Sistem pernapasan berfungsi untuk pertukaran gas dan lingkungan sekitar. Yang terlibat dalam sistem pernapasan adalah jantung, kerongkongan, dan paru-paru. Keempat, sistem pencernaan. Sistem pencernaan yang berperan mengubah makanan menjadi senyawa yang diperlukan oleh tubuh. Termaksud di sini adalah mulut kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kelima, sistem ekskresi. Sistem ekskresi yang berperan membuang zat-zat sisa metabolisme tubuh. Di dalamnya termaksud ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Keenam, sistem reproduksi. Sistem reproduksi berfungsi untuk perkembangbiakan. Di sini melibatkan organ-organ seperti ovarium pada wanita dan testis pada pria. Ketujuh, sistem koordinasi. Sistem koordinasi merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan segala proses dalam tubuh serta menerima rangsangan dari luar. Kita bisa lihat di sini adalah sistem organ pada tubuh manusia.
Kita akan membahas mengenai sistem pencernaan manusia. Menurut kalian, apa yang terjadi pada makanan yang telah kalian makan? Makanan yang telah kalian makan akan dicerna melalui yang pertama mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, keenam rektum, ketujuh anus. Maksudnya adalah setelah makanan masuk ke dalam mulut, selanjutnya ke kerongkongan, selanjutnya ke lambung, ke usus halus, usus besar, rektum, dan terakhir adalah anus. Yang pertama, mulut. Di mulut terjadi pencernaan makanan dengan bantuan gigi dan pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim atau enzim pitialin yang berasal dari kelenjar ludah yang mengubah amilo menjadi glukosa. Kerongkongan. Kerongkongan itu berfungsi menghantarkan bahan makanan yang dimakan dari faring ke lambung dengan gerakan. Gerakan itu adalah gerakan peristaltik esofagus. Yang dimaksud dengan gerakan peristaltik esofagus itu adalah gerakan mendorong makanan dari faring ke lambung. Selanjutnya adalah lambung. Lambung atau perut besar berbentuk kantong terletak di rongga perut sebelah kiri atas. Lambung terbagi 3, yaitu kardiak, fundus, dan filorus. Lambung berfungsi mencerna makanan dengan gerakan otot hingga menjadi bubur kim. Maksudnya adalah dari molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Selanjutnya usus halus. Panjang usus halus kurang lebih 7-7,5 meter. Usus terbagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ilem. Usus halus berfungsi menyerap sari makanan. Dinding usus halus mempunyai dinding yang disebut conjot atau villi yang berfungsi untuk menyimpan bakteri. Salah satu bakteri yaitu bakteri Escherichia coli. Usus besar. Usus besar terdiri dari 1. Usus besar naik yang berbatasan dengan usus halus dan usus buntu. 2. Usus besar mendatar. 3. Usus besar turun. Fungsi usus besar yang pertama mengatur kadar air pada sisa makanan, kedua melepaskan garam yang berlebihan pada darah, ketiga membusukkan makanan dengan bantuan bakteri yang disebut dengan bakteri E. coli. Rektum atau anus. Anus itu terdapat gerak peristaltik. Otot-otot usus besar akan mendorong feses menuju rektum dan menuju ke anus untuk dikeluarkan. Sekitar lubang anus terdapat otot sadar melintang yang mengatur proses pengeluaran feses. Oke, untuk sekian pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.